Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun buat teman-teman yang udah klik video ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku. Ketemu lagi dengan aku, Cika, di Cerita Mistis. Teman-teman, cerita mistis yang akan aku bawakan kali ini bukan dari pengalaman pribadi aku, tapi dari pengalamannya adik ipar aku, Mae. Kalian yang udah pernah nonton video cerita mistis, sebelumnya Mae udah pernah juga menceritakan pengalaman mistisnya ke aku, dan aku sudah menceritakan juga kepada kalian. Silahkan nonton videonya di cerita mistis teman cerita yang pertama. Dan ini adalah cerita mistis teman cerita yang kedua, berdasarkan dari pengalaman mistisnya Mae. Oke, kalau begitu selamat mendengarkan. Nah, pengalaman mistis ini dialami Mae pada tahun 2012. Waktu itu Mae bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, dan dia itu sebuah travel agent untuk perjalanan wisata. Lokasinya ini ada di Bekasi Selatan, dan untuk jam kerjanya di kantornya Mae ini dibagi dua shift untuk pekerjaan. Yang satu shift pagi itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan shift kedua itu dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Mae ini jarak tempuhnya dari rumah ke kantor itu kan lumayan jauh, jadi bukan lumayan jauh ya, maksudnya jauh. Jadi dari rumah ke kantor itu Mae menempuh perjalanan selama 2 jam, itu dengan angkutan umum. Karena jarak tempuh yang jauh dari rumah ke kantor, jadi Mae itu memutuskan untuk mencari kos-kosan yang lebih dekat ke kantor. Nah, di tempat kerjanya Mae ini juga ada salah satu teman Mae, jarak tempuhnya juga jauh. Akhirnya Mae dan temannya ini, namanya Mbak Dina, Mae dan Mbak Dina ini memutuskan untuk yaudah kita cari kos-kosan yuk, biar jaraknya itu lebih dekat gitu ke kantor. Kalau bisa nggak usah pakai angkutan umum lagi, jadi hanya dengan jalan kaki pun bisa gitu mencapai kantor. Mae dan Mbak Dina ini akhirnya keliling-keliling sekitar kantor. Di situ ya ada perkampungan kan di sekitar kantor, untuk cari kos-kosan. Setelah cari keliling udah 2 hari, akhirnya Mae dan Mbak Dina ini menemukan tempat kos yang memang cocok. Tempat kosnya ini bersih, aman, nyaman, dan lokasinya tuh deket banget dari kantor. Akhirnya tanpa pikir panjang lagi, Mae sama Mbak Dina ini langsung aja lah ngasihin DP sebagai tanda jadi bahwa mereka berdua itu akan ngekos di kamar yang diinginkan. Mae dan Mbak Dina ini dapat kamar kos yang posisinya ada di lantai 2, pintu ketiga setelah tangga. Jadi karena posisi kamarnya ini adalah di paling pojok, yaitu terkenalnya di situ disebutnya adalah kamar pojok. Nah, alhamdulillah kamar itu tuh ternyata lebih luas dibandingkan dengan kamar-kamar kos yang lainnya yang di situ. Jadi seneng gitu kan dapat kamar kos yang lebih besar, udah kayak gitu, dekat dari kantor, tempatnya nyaman, bersih, terus aman karena ada penjaga kosnya juga di situ. Cuman agak tanda tanyanya gitu ya, kenapa kok kamar kos itu tuh justru yang paling lama kosongnya. Jadi Mae ini mendapatkan informasi ini dari salah satu penghuni lah yang ada di situ. Beberapa hari setelah Mae dan Mbak Dina ini membayar DP, akhirnya hari Minggu nih, kebetulan mereka berdua sedang off kerja. Jadi hari Minggu, Minggu malam ya, malam Senin gitu, mereka berdua memutuskan untuk segera menempati kamar kos itu. Jadi hari Minggu malam itu Mae diantar oleh salah satu temannya laki-laki untuk pindahan. Jadi kan bawa-bawa barang-barang gitu, jadi dibantuin sama teman laki-lakinya Mae untuk pindahan ke kamar kos itu. Waktu itu Mae yang duluan sampai ke lokasi kosan, jadi Mbak Dina belum sampai waktu itu. Nah, karena temen yang nganterin Mae ini adalah laki-laki, jadi peraturan di kos-kosan itu laki-laki yang bukan mahram tidak diperbolehkan untuk masuk ke kos-kosan. Jadi hanya bisa mengantar sampai pintu gerbang saja. Kecuali
yang menghuni di situ adalah keluarga gitu. Jadi pasangan suami istri itu diperbolehkan. Jadi teman laki-laki Mae ini hanya mengantar sampai pintu pagar saja. Nah setelah itu Mae masuk ke kosan itu ya sendiri, akhirnya naik tangga ke lantai 2 itu sendiri. Waktu Mae pindahan itu sekitar jam setengah 10 malam, dan ternyata pas saat di lantai 2 itu tuh sepi banget. Rupanya kan tadi ada tiga kamar di atas. 2 kamar ini tuh kosong ternyata. Kamar yang pertama penghuninya ini lagi jualan karena dia profesinya sebagai penjual ketoprak. Jadi saat itu malam itu dia jualan, jadi makanya kosong kamarnya. Nah untuk kamar yang kedua itu ternyata dihuni oleh penjaga kosan. Jadi penjaga kosan ini standby di kos-kosan itu hanya hari Senin sampai Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu penjaga kosan ini nggak tinggal di situ. Jadi dia pun sebenarnya punya rumah sendiri, dan itu juga lokasinya jauh gitu. Jadi dia hanya menghuni kamar itu ya dari hari Senin sampai Kamis aja. Mae jalan lah ngelewatin 2 kamar kosong itu, terus sampai ke pojok, yaitu pas banget depan kamar yang akan ditempati oleh Mae dan Mbak Dina. Pas banget sampai depan pintunya, tiba-tiba Mae tuh merinding. Hawanya tuh beda gitu. Mae ini sempat ragu, tapi dia coba positive thinking. Dia merinding tuh mungkin karena memang cuaca malam itu tuh lagi dingin ya, anginnya tuh lagi lumayan kenceng. Ya akhirnya Mae memberanikan diri untuk buka kunci pintu. Terus pas buka pintu, Mae ngucap bismillahirrohmanirrohim. Nah pas dibuka, Mae ngidupin lampu kan, saklar lampu, dan ternyata kamar itu tuh sangat berdebu ya, terus dingin, jadi agak kotor. Ya udah masuk, Mae mulai bersih-bersih, nyapu, ngepel gitu. Jadi bersih-bersihin kamarnya sambil menata barang-barang bawaan Mae. Nah selama bersih-bersih ini Mae tuh ngerasa beberapa kali dia merinding gitu kan, karena ya siapa sih yang nggak merinding gitu di situ sendirian di tempat yang baru, mana sepi, udah kayak gitu, tempatnya dingin. Jadi Maya pikir ya wajar ya, karena ini tempat baru, dia adaptasi gitu dengan kamar yang kondisinya seperti itu. Pas udah selesai beres-beres, Maya lihat jam, wah ternyata sudah jam 10, tapi temen Maya, Mbak Dina ini belum datang juga. Akhirnya karena nggak banyak yang bisa dilakukan Mae, karena di situ akhirnya Mae coba lihat-lihat media sosial gitu. Mae coba mengalihkan pikiran dan perasaan yang tadi mulai deg-degan, udah gitu merinding berapa kali. Dia coba berusaha positive thinking, ya akhirnya mengalihkan pikiran untuk melihat ke media sosial. Itu tuh untuk menghibur diri. Nah setelah kira-kira 15 menit, akhirnya Mbak Dina yang ditunggu-tunggu ini datang. Mbak Dina datang itu diantar oleh orang tuanya sambil bawa barang-barang yang lumayan banyak. Di situ ada kasur, ada lemari, ada buku-buku, ada baju-baju. Jadi lumayan banyak lah yang dibawa sama Mbak Dina. Nah setelah Mbak Dina datang, Maya ngerasa lega banget karena akhirnya ada temen di situ. Yang tadinya perasaan merinding, deg-degan gitu, takut, akhirnya udah berkurang. Cuman yang Maya bingung ini kenapa ya kok merindingnya tuh masih gitu. Tapi kalau untuk perasaan takut sih sudah enggak, karena kan udah ditemenin sama Mbak Dina tadi kan. Kemudian orang tuanya Mbak Dina setelah nganterin Mbak Dina dan barang-barangnya itu, orang tuanya pulang karena kan waktu juga udah larut. Terus tanpa berlama-lama, jadi sementara Mbak Dina dan Maya ini menata barang-barang, terus setidaknya sampai layak untuk bisa dijadikan tempat untuk tidur. Akhirnya mereka tidur karena kan persiapan besok tuh hari Senin mereka harus kembali kerja. Pagi harinya mereka berdua bangun tidur dalam kondisi yang segar, suasananya baru. Akhirnya setelah sholat, terus mandi, sarapan, mereka berdua pun berangkat kerja bersama. Untuk malam itu pengalaman mereka di kamar baru berjalan lancar dan baik-baik saja, nggak ada kejadian apa-apa. Sekarang ke malam kedua. Malam kedua ini hari Senin malam Selasa. Sepulang kerja mereka berdua sampai di kosan, terus biasa bersih-bersih,
dan istirahat. Setelah makan malam, mereka berdua bercengkerama hingga tidak terasa waktu itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mae dan Mbak Dina ini bersiap-siap untuk tidur. Tapi seperti hari yang sebelumnya, Mae ini merasa terus-terusan merinding. Entah karena apa. Jadi merinding itu dirasa Mae setelah Mae sampai ke kamar, itu mulai sering merinding. Tapi Mae diem aja. Dia nggak ceritain ke Mbak Dina tuh bahkan apa yang terjadi sama Mae gitu, karena merinding berapa kali. Mae nggak cerita ke Mbak Dina. Dia berusaha untuk hold dulu gitu. Mungkin hanya perasaan Mae aja. Pas mau tidur, Mbak Dina nih mungkin karena nggak merasakan apapun, jadi Mbak Dina cepet banget langsung tidur. Sedangkan Mae karena dia terus-terusan merinding, jadi nggak nyaman. Jadi dia pun walaupun kondisinya sudah mengantuk, tapi dia nggak bisa langsung tidur lelap. Sampai akhirnya udah cukup lama Mae berusaha untuk tidur, akhirnya Mae bisa tidur juga. Nah, ini malam ketiga, yaitu hari Selasa malam Rabu. Pagi hari mereka berdua ini melakukan aktivitas seperti biasa. Cuman hari Selasa ini Mae ini kebetulan shiftnya shift siang, jadi Mae itu masuk kerja jam 11 siang. Sedangkan Mbak Dina ini dapat shift pagi. Makanya jadi Mbak Dina itu berangkat ke kantor lebih awal karena dia masuk jam 8. Mbak Dina udah berangkat duluan, akhirnya Mae sendirian lah di kosan itu kan. Nah, karena Mae ini tinggal sendirian di kosan, tiba-tiba rasa merinding itu datang lagi. Mae berusaha menyingkirkan perasaan horor ya di kamar itu. Jadi dia mengalihkan pikirannya dengan mencuci piring, bersih-bersih kamar, terus ngepel, nyetrika, pokoknya menyibukkan diri gitu sampai nggak kerasa waktu pun berlalu. Jadi Mae udah siap-siap untuk berangkat kerja. Namun, apa yang terjadi adalah walaupun Mae mengalihkan pikirannya dengan melakukan aktivitas yang lain, tapi merinding yang dialami Mae itu nggak hilang. Terus aja gitu. Nah, akhirnya cepet-cepet aja lah Mae udah berangkat langsung aja ke kantor. Sore hari, pas jadwalnya Mbak Dina ini pulang kantor, kan sekitar jam 5. Mbak Dina ini nggak langsung pulang. Dia malah tetap nungguin di kantor, itu nungguin Mae. Jadi dengan maksudnya supaya bisa pulang bareng sama Mae. Mae kan sempet bingung ya, kenapa kok nggak mau pulang duluan gitu. Tapi Mae sampai punya feeling, apa Mbak Dina ini merasakan hal yang sama ya dengan Mae kalau juga suka merinding. Hingga akhirnya sudah malam dan waktu menunjukkan pukul 8. Akhirnya Mae dan Mbak Dina pun pulang. Mae dan Mbak Dina ini pulang ke kosan dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, Mae melihat ada tetangga sebelah yang tadi aku ceritain adalah penjual ketoprak. Nah, dia sedang berjualan di pinggir jalan. Jadi pas Mae pulang itu ngelewatin warungnya beliau. Mae sempat mikir, ya sepi lagi deh. Berarti kan kamar yang satu itu kosong. Waktu itu kan malam Rabu. Akhirnya dalam perjalanan menuju kos-kosan, Mae ini menceritakanlah pengalaman dia ke Mbak Dina. Ternyata Mbak Dina pun merasakan hal yang sama dengan Mae. Kayaknya hawanya nggak enak gitu di kos-kosan sampai membuat merinding. Karena cerita itulah akhirnya sampai di kos-kosan mereka berdua tuh berusaha mengalihkan pikiran dengan melakukan kesibukan agar tidak mengingat-ingat dan maksudnya agar tidak merasa ada sesuatu di kamar itu. Akhirnya karena sudah larut malam, Mbak Dina dan Mae pun bergegas untuk tidur. Malam keempat, yaitu Rabu malam Kamis. Hari Rabu ini Mae masih kebagian kerja di shift siang. Itu berarti Mae sendirian lagi nih di kamar kos karena Mbak Dina sudah berangkat duluan. Mbak Dina ada kebagian yang shift pagi lagi. Waktu itu masih jam 9 pagi, tapi Mae udah bergegas untuk beruan aja berangkat ke kantor. Walaupun dia masuk jam 11 siang. Karena perasaan yang tidak nyaman, Mae harus sendirian di kamar kos. Akhirnya Mae memutuskan untuk pergi berangkat kerja lebih awal. Hari sudah semakin malam, waktu sudah menunjukkan pukul 8.30. Hari itu Mae pulang agak telat.
karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Mbak Dina ini masih nungguin Mai, padahal kan tadi dia shift pagi ya, tapi dia karena nggak mau sendirian di kos-kosan, akhirnya Mbak Dina ini nungguin Mai sampai Mai selesai jam kerjanya. Setelah pekerjaan Mai selesai, akhirnya Mai dan Mbak Dina pun bergegas untuk pulang ke kos-kosan. Setibanya di kamar kosan, Mai dan Mbak Dina ini memutuskan untuk mengaji. Jadi akhirnya setelah menunaikan ibadah sholat Isya, mereka berdua mulai mengaji. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah. Setelah mengaji, Mai dan Mbak Dina ini mulai saling bertukar cerita tentang pengalaman-pengalaman yang enak, yang menarik, jadi pengalaman-pengalaman indah. Jadi berusaha untuk menceritakan hal-hal yang baik, yang indah-indah untuk mengalihkan perhatian dari perasaan horor. Lagi asik-asiknya cerita pengalaman yang menyenangkan untuk mengalihkan perhatian dan hati udah mulai tenang, tiba-tiba Mai melihat sesuatu. Mai ini sekilas melihat bayangan anak kecil di balik tembok dapur, dan seketika dong Mai lagi ketawa langsung seketika berhenti. Mbak Dina ini kan mulai curiga, ada sesuatu nih sama Mai. Dia nanya, Mai, ada apa? Kamu lihat apa? Sedangkan Mai yang kaget saat itu cuman bisa diem, dan dia nggak mau cerita saat itu juga tentang apa yang dia lihat. Akhirnya Mai cuman bilang, nggak apa-apa kak, ayo kita tidur aja yuk. Tapi Mbak Dina nih masih berusaha keras untuk supaya Mai menceritakan apa yang terjadi, apa yang Mai lihat. Muka kamu tegang banget tadi. Ayo cerita, nggak mungkin kalau kamu nggak lihat apa-apa. Ayo dong ceritain, ada apa? Apa yang kamu lihat? Tapi Mai nggak mau saat itu langsung menceritakan ya. Akhirnya Mai diem aja. Terus Mai bilang, udah deh kak, kita tidur aja. Besok deh aku ceritain ke kakak. Malam kelima. Hari ini adalah hari Kamis malam Jumat. Pagi itu Mai dan Mbak Dina berangkat kerja barengan karena mereka berdua sama-sama masuk di shift pagi, yaitu jam 8 pagi. Selama perjalanan menuju kantor, Mai ini menceritakan apa yang Mai alami tadi malam tuh, yang sebelum tidur. Jadi Mai menceritakan apa yang Mai lihat semalam, yaitu ia melihat sesosok anak laki-laki yang berdiri di balik tembok dapur. Setelah Mai menceritakan itu, Mbak Dina tuh langsung terdiam. Hari Kamis berlalu dengan cepat hingga tidak terasa sudah waktunya Mai dan Mbak Dina pulang. Namun mereka berdua enggan untuk kembali ke kosan. Akhirnya Mbak Dina itu menyarankan untuk nginep aja di rumah salah satu temennya Mbak Dina. Kita sebut aja temennya Mbak Dina ini namanya Risa. Ya akhirnya tanpa pikir panjang Mai langsung menyetujui ide itu. Akhirnya buru-buru mumpung sebelum maghrib, Mai dan Mbak Dina ini langsung cepat-cepat pulang ke kosan untuk membawa bekal, baju, dan peralatan yang lainnya. Mumpung belum maghrib, Mbak Dina dan Mai langsung bergegas pergi ke rumahnya Mbak Risa yang jaraknya tuh lumayan agak jauh, sekitar 30 menit lah ditempuh dari kosan ke rumahnya Mbak Risa. Setelah tiba di rumahnya Mbak Risa, Mai dan Mbak Dina ini disambut dengan hangat di rumahnya Mbak Risa, dan mereka pun akhirnya makan malam bersama. Setelah makan malam bersama, mereka pun saling bertukar cerita hingga akhirnya cerita apa yang dialami Mai semalam pun dibahas gitu di obrolan malam itu. Ini adalah malam ke-6, yaitu Jumat malam. Hari Jumat Mai melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu berangkat kerja, dan hari itu Mai kebagian shift pagi. Hari pun berlalu sampai tiba waktunya untuk kembali pulang. Mai ngerasa aduh harus kembali lagi ke kamar kos itu rasanya belum siap. Akhirnya ya udah Mai bilang ke Mbak Dina, Mbak aku malam ini nggak nginep di kosan deh, aku mau pulang aja ke rumah orang tua aku. Kan kebetulan juga kan weekend, pas hari Sabtu juga Mai masuknya kan setengah hari, jadi ya udah aku mau pulang aja deh ke rumah orang tua. Ya akhirnya Mbak Dina juga, ya deh kalau gitu aku juga pulang deh. Takut juga kan kalau harus sendirian di sana. Ya akhirnya Jumat malam ini Mai dan Mbak Dina ini pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Ini masuk ke minggu kedua di kosan. Beberapa hari sudah berlalu hingga tibalah hari Senin. Mai dan Mbak Dina ini memberanikan diri untuk kembali ke kosan.
Malam ini agak ramai di kos-kosan karena Mai mendengar ada suara penjaga kosan di kamar sebelah. Berarti hari itu penjaga kosan lagi ada di kamar itu. Malam itu Mai bisa tidur nyenyak. Cuman Mai ingat Mai bermimpi ada seorang ibu yang mendatangi Mai ke kosan. Terus ibu itu bilang, "Neng, boleh nggak ibu ikut tinggal di sini? Soalnya ibu masih punya jatah kontrak di sini." Dalam mimpi Mai itu nggak leluasa untuk mengizinkan ibu itu ikut kontrak di situ. Tapi Mbak Dina mengizinkan ibu itu untuk tinggal di kamar itu. Ya, itulah mimpi yang Mai ingat malam itu. Sekarang hari Selasa malam Rabu. Selasa malam Mai dan Mbak Dina setelah melaksanakan ibadah sholat Isya, mereka berdua memutuskan untuk mengaji Al-Quran. Setelah mengaji, mereka pun bergegas untuk istirahat, untuk tidur. Nah, tiba waktunya subuh, Mai ini terbangun. Pas banget waktu bangun itu lagi azan subuh. Jadi pas bangun, Mai itu langsung ngeliat ke arah pintu. Dan Mai itu kaget banget. Karena apa? Ada sesuatu yang dilihat Mai. Mai melihat sesosok wanita yang menggunakan daster putih sedang berdiri tapi mengambang. Jadi kakinya nggak napak lantai. Rambutnya panjang, terurai, daster putihnya kusam, dan posisinya itu lagi berdiri menghadap pintu keluar. Jadi seolah-olah wanita ini tuh mau keluar dari kamar tapi menunggu sampai azan subuh selesai. Sontak dong Mai langsung ambil selimut, tarik selimut ke kepala, terus dia langsung balikin badan membelakangi wanita itu. Mai itu gemeteran sampai bertanya-tanya dalam hati, itu apa ya? Apa itu yang aku lihat ya barusan? Rasanya campur aduk, deg-degan sampai keluar keringet dingin. Sampai sekitar 1 jam itu berlalu ya. Mai ngerasa udah cukup berani untuk membuka selimut. Jadi pelan-pelan Mai buka selimut. Terus Mai lihat lagi tuh ke arah pintu di mana seorang wanita itu tadi berdiri. Ternyata sudah tidak ada wanita itu. Namun apa yang Mai lihat setelah itu adalah ada beberapa sobekan-sobekan kertas yang menumpuk di lantai, di satu sudut lantai di mana wanita itu tadi berdiri. Sobekan-sobekan kertas itu seperti sobekan kardus tipis. Mai itu kan langsung lihat ke atas ya. Dan kebetulan memang di kamar itu tuh nggak pakai plafon, jadi ruangan itu terbuka langsung ke atap. Mai lihat, oh mungkin pikir ada kardus ya jatuh dari sana, kotor gitu yang jatuh ke lantai. Tapi tumpukan kardus itu tuh rapi, seperti yang udah disapu, dikumpulin di satu tempat. Akhirnya Mai bangun terus melakukan ibadah subuh. Setelah hari semakin terang, Mbak Dina dan Mai ini sarapan. Terus Mbak Dina ini cerita ke Mai. Waktu Mai udah tidur pulas sekitar jam 2 pagi, Mbak Dina ini ternyata nggak bisa tidur karena Mbak Dina ini mendengar suara yang cukup mengganggu, yang berisik dari luar kamar, tepatnya di luar jendela. Suaranya tuh seperti ada seseorang yang sedang merobek-robek kertas. Terus ada orang yang seperti menyapu dengan sapu lidi. Suaranya tuh kenceng dan jelas, apalagi di jam 2 pagi ya, dimana suasana itu kan lagi hening. Jadi sangat kedengeran tuh ada suara berisiknya sapu lidi, udah gitu ada suara kertas disobek-sobek. Jadi Mbak Dina nggak bisa tidur karena terganggu dengan suara itu. Nah, Mbak Dina tuh sempet kepikiran, jangan-jangan ada maling ya jam segitu. Tapi Mbak Dina inget, kosan ini nih aman karena di bawah itu kan udah digembok, udah gitu udah dikunci, akses ke atas juga udah tertutup dan kamar juga udah kekunci. Dan di lantai 1 itu ada beberapa yang ngontrak di situ sudah berumah tangga. Jadi kalaupun ada maling yang datang, kemungkinan bikin Mbak Dina nih waktu itu ya, kemungkinan pasti lantai 1 dulu
Waktu itu sebenarnya Mbak Dina pengen ngebangunin Mai, cuman ngelihat Mai udah pules banget, jadi Mbak Dina ini nggak tega untuk ngebangunin Mai. Suara gaduh itu tuh terus berlangsung sampai sekitar jam 4 pagi. Tepatnya berhenti saat ada suara sholawat di masjid, yaitu biasanya untuk sholawat sebelum waktu azan subuh. Nah, setelah suara itu berhenti, barulah Mbak Dina bisa tidur. Hari itu, Mai pun akhirnya menceritakan pengalaman Mai yang Mai lihat waktu azan subuh. Mbak Dina kan kaget ya diceritain kayak gitu, karena sebelum tidur, Mbak Dina ini kan denger ya suara ada kertas disobek-sobek. Nah, ternyata waktu Mbak Dina tidur, Mai bangun, Mai ngelihat sosok wanita. Dan gak lama kemudian pas lihat lagi, yang tersisa di situ adalah tumpukan kertas-kertas sobek. Akhirnya setelah menceritakan pengalaman subuh itu, Mbak Dina ini berinisiatif untuk menelpon omnya. Kebetulan omnya Mbak Dina ini bisa merasakan dan melihat hal-hal yang gaib. Setelah ditelepon, omnya Mbak Dina ini bersedia untuk datang ke kosannya Mbak Dina dan Mai. Jadi omnya datang ini janjian di hari setelahnya. Rabu malam sesuai dengan yang dijanjikan oleh omnya Mbak Dina, akhirnya omnya Mbak Dina datang ke kosannya Mbak Dina dan Mai. Waktu itu omnya Mbak Dina datang ke kosan sekitar jam 8. Pas udah nyampe ke kamar kosnya, akhirnya omnya melihat-lihat keadaan di sekitar kamar kosan mereka. Namun gak lama kemudian penjaga kosan datang menghampiri ke kamar mereka, menanyakan karena kan ada laki-laki yang datang berkunjung ke kamar mereka. Nah, penjaga kosan ini nanya, "Bapak siapa? Mau ada perlu apa? Ngapain kesini? Mau sampai jam berapa Bapak ada di sini?" Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ditanyakan penjaga kos ke omnya Mbak Dina. Ya wajar sih, kan di situ peraturannya tidak boleh ada yang selain mahramnya untuk datang berkunjung. Ya akhirnya omnya Mbak Dina ini memperkenalkan diri bahwa beliau adalah omnya Mbak Dina. Alasannya waktu itu, "Saya mau datang ke sini berkunjung, mau ngelongok keponakan saya, karena keponakan saya ini baru kali ini tinggal pisah dengan orang tua. Jadi saya ingin tahu gimana kabarnya. Saya juga nggak lama kok di sini, cuman sebentar aja, hanya ingin melongok keponakan saya aja." Ya akhirnya penjaga kos itu mengizinkan, tapi dengan syarat pintu kamarnya ini harus terbuka. Akhirnya dengan kesempatan itu, omnya Mbak Dina ini sekalian aja gitu ngobrol sama penjaga kosan. Omnya Mbak Dina ini nanya, "Kamar ini tuh udah berapa lama kosongnya? Sebelumnya ini dihuni oleh siapa?" Ya terus penjaga kosnya bilang, sebenarnya kamar kosan ini udah kosong selama 3 bulan. Dan yang ngontrak di sini sebelumnya itu sebenarnya masih punya jatah ngontrak, tapi karena anaknya sakit dan gak lama kemudian meninggal, jadi mereka memutuskan untuk pulang kampung. Terus omnya Mbak Dina langsung nanya, gitu kan, "Meninggalnya di sini?" Terus penjaga kosannya tuh langsung kayak kaget gitu dikasih pertanyaan itu dan menjawab dengan agak terbata-bata, "Enggak, meninggalnya di kampung, bukan di sini." Nah, dari situ kan kelihatan ya kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Nah, dari pernyataan penjaga kos ini, Mai tuh langsung inget ke mimpi dia yang malam sebelumnya. Kan dia mimpi didatangi sesosok ibu-ibu yang bilang, "Saya mau ikut tinggal di sini karena sebenarnya saya masih punya jatah ngontrak." Berarti kan match ya dengan mimpinya Mai dan apa yang terjadi di kamar itu. Akhirnya setelah om dan penjaga kosan berbincang, penjaga kosan pun akhirnya pergi. Terus setelah penjaga kos pergi, omnya Mbak Dina ini
ngobrol lah dengan Mbak Dina dan Mae. Mae dan Mbak Dina ini menceritakan ada kejadian-kejadian apa aja di kamar itu, terus apa yang mereka sering rasakan, termasuk yang sering merinding. Udah gitu Mae sempat melihat ada sosok anak kecil laki-laki. Udah gitu yang Mae lihat waktu ada sosok perempuan yang berdiri di belakang pintu pada waktu subuh. Akhirnya Om Mbak Dina yang menyarankan kepada Mbak Dina dan Mae untuk sering beribadah, yaitu ibadah sholat, terus sering mengaji di kamar itu, termasuk sholawatan dan zikir. Supaya apa? Supaya suasana di rumah itu tuh menjadi lebih damai, lebih tenang, dan dijauhkan dari hal-hal goib yang mengganggu ketenangan. Terus Omnya Mbak Dina tuh bilang, sebenarnya di sini tuh aman. Cuman ada nada keraguan dan ada seperti sesuatu yang disembunyikan oleh omnya Mbak Dina. Cuman omnya mungkin nggak mau menceritakan secara gamblang ada apa di kamar itu. Akhirnya setelah omnya Mbak Dina pulang, Mbak Dina dan Mae ini berusaha untuk mengalihkan rasa takut ya dengan bercoba untuk berzikir, sholawatan, ngaji, sampai akhirnya mereka mengantuk dan tertidur. Hari berikutnya, setelah kedatangan Om Mbak Dina ke kosan mereka, Mae dan Mbak Dina ini jadi merasa agak kurang nyaman gitu untuk tinggal di kamar itu. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk ya sudahlah, mungkin tidak akan memperpanjang kosan, jadi cukup sampai 1 bulan itu saja. Nah, itu tuh bukan karena apa ya, karena mungkin kan karena tidak tenang gitu, setiap saat harus merinding dan gitu. Belum lagi pengalaman Mae yang pas saat subuh itu melihat sosok perempuan di belakang pintu. Jadi mereka merasa udah tidak nyaman dan selalu dihantui rasa takut ada sesuatu di kamar itu. Ya udah, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah pada saat waktu kontrakan sudah habis. Saat-saat mau pindah itu ternyata mereka baru tahu, selidik punya selidik, ternyata sebelum kos-kosan itu terbangun, dulu di lahan itu ada pohon nangka yang sudah tua. Dan selain itu juga ada sumur besar yang sudah tua juga usianya. Nah, sumur itu ditutup, pohon nangka itu ditebang, dan barulah didirikan bangunan kosan. Dan kita juga nggak tahu apa keterkaitannya dengan penghuni kosan yang sebelumnya gitu. Mungkin karena kebetulan aja dengan ada kaitannya dengan mimpinya Mae, yang tadi ada ibu-ibu yang datang ke mimpi karena masih punya jatah kontrakan. Jadi itulah pengalaman mistis yang dialami oleh Mae di kosan. Mudah-mudahan kalian suka dengan cerita ini dan bisa menambah koleksi cerita mistis kalian. Terima kasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Silahkan klik like, klik subscribe, dan boleh juga kalian tulis komen-komen kalian di bawah. Teman-teman, silahkan follow aku di akun Instagram @tia_ermalita. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai jumpa lagi di video aku yang berikutnya. Stay safe, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.